Izin bertanya, Gus. Ini tentang pengalaman kholwat saya. Jadi begini ya. Dulu waktu kita sekolah SMP atau SMA ada pelajaran yang namanya kimia. Senyawa kimia. Air itu H2O, karbon dioksida itu CO2, ozon itu O3, dan oksigen itu sebagai O2 atau molekul diatomik. Dan O sendiri itu adalah bentuk ionik lain yang jarang terjadi secara alami. Jadi O suatu atom oksigen. Dan saya menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yaitu O. Awalnya saya itu melihat sebagai unsur oksigen, esensi kehidupan yang tak terlihat tapi ada. Namun semakin saya pikirkan, semakin saya sadar bahwa O bukan hanya unsur kimia, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih besar, dan lebih misterius. Saya mencoba dengan logika, tetapi semakin saya pahami, semakin saya itu kehilangan pegangan. Saya bingung, tapi justru dalam kebingungan itu saya menemukan ketenangan, seperti lingkaran tanpa awal dan akhir. O adalah kesempurnaan. Ia ada di mana-mana, tetapi tak bisa dipegang, seperti udara yang memberi kehidupan, tetapi tak kasat mata. Saya bertanya, apakah saya tersesat? Apakah aku justru menemukan jalannya? Saat itu saya tak lagi bertanya, tak lagi mencari jawaban. Aku hanya merasakan, aku hanyut dalam sesuatu yang luas, kehilangan identitas, tetapi merasa lebih sadar dari sebelumnya. Ibaratnya seperti mencicipi sebuah madu. Aku tahu itu manis, tetapi sulit menjelaskan rasa manisnya itu seperti apa. Sulit. Saya hidup, tetapi saya melebur. Aku ada, tetapi aku hilang lenyap. Aku bisa melihat, mendengar, dan merasakan, tetapi ada kehampaan dalam diriku, dan aku tak lagi menginginkan apapun, hanya dalam kesadaran yang luas dan tenang. Tidak ada keinginan, tapi tetap ada kesadaran. Dan saya benar-benar merasa seperti orang gila sini, Gus. Apa saya gila sebenarnya ini? Saya ketawa-tawa sendiri, tiba-tiba bahagia saja rasanya. Saya bertanya, apakah aku gila? Tidak. Saya justru lebih sadar dari sebelumnya kok. Dan ketika akal berhenti bekerja, hati mulai berbicara. Ketika logika tak bisa menjelaskan, jiwa mulai memahami. Dan ketika aku menghilang, aku justru menemukan sesuatu yang lebih sejati. Aku tidak mencari, tetapi aku menemukannya. Aku tidak bertanya, akan tetapi aku bisa memahaminya. Aku tidak ingin apapun, tetapi aku merasa memiliki segalanya. Aku adalah aku, tetapi aku bukan aku. Aku ada, tetapi aku lenyap. Saya merasakan sesuatu yang sangat dalam, tetapi tak bisa dijelaskan dengan logika. Seolah-olah saya itu melihat diri saya sendiri sebagai sesuatu yang bukan aku lagi. Tidak lagi merasa memiliki identitas pribadi. Ibaratnya seperti tetesan air yang jatuh ke laut.
ya masih ada, airnya masih ada, tetapi sudah tidak bisa dibedakan lagi dari laut itu sendiri. Dan waktu khalwat itu saya mengalami fase-fase itu di mana satu, saya mengalami merasakan sesuatu yang amat terasa sangat dalam, akan tetapi nggak bisa dijelaskan. Yang kedua, saya bingung, tapi bukan kebingungan biasa. Biarpun bingung, tapi saya tenang. Dan yang ketiga, saya kehilangan ego saya. Seperti apa ya, lenyap, melebur dalam sesuatu yang lebih besar. Dan yang keempat, saya memahami, saya menemukan, oh itu bukan dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran saya. Pertanyaan saya, Gus, yang pertama, ngapunten mohon arahannya, Gus. Dan yang kedua, setiap saya batin atau mengobrolkan sesuatu bersama derek-derek, dan setiap itu pula panjenengan itu langsung membahasnya dalam kajian, langsung tembus. Terus yang terakhir, saya ingin mengerti hakikat arti logo atau simbol Jaya Baru, lingkaran di dalam lingkaran. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sepatu. Sampeyan ngarani kan sepatu. Tapi sampeyan gawe gak iso. Gak kena. Iki sepatu. Tapi sampeyan paksa gawe ya gak iso. Sopo ngaran Donde? Pun ngeten. Dari apa yang telah jenengan dapatkan itu secara pribadi itu gak salah. Itulah proses di mana orang ingin ketemu. Sebelum ketemu wajib ono rasa rindu, bertemu terlebih dahulu. Jikalau rasa rindu itu kita bangun terus, maka pasti kau akan mengabaikan selain dari yang kau rindukan. Itu pasti. Saya ulang. Sebelum seseorang itu bertemu yang dituju, seseorang itu terlebih dahulu ada rasa rindu, bahkan sampai kasmaran. Ketika dalam hatimu dipenuhi oleh rasa kasmaran terhadap sesuatu itu, kau pasti hatimu dicampakkan oleh Allah dari sesuatu yang lain itu. Itu pasti. Nah, ketika saat dikatakan bertemu, lewat apapun kau untuk menggambarkan itu tidak bisa. Makanya mengapa dikatakan dalam satu ayat, wujudnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia itu di mana-mana dan juga tidak kemana-mana. Sadar cara akal ini kalau kita makhluk itu wujud, tapi wujudnya kefanaan terhadap asli wujudnya Allah. Artinya wujudnya makhluk itu kekusir dengan wujudnya Allah. Bapak Ibu, perkara hal
hal yang seperti jenengan alami tadi semua orang pasti ngalami. Semua orang, maksudku adalah orang-orang yang mengikuti teladan Kanjeng Nabi, yaitu limang kana yarjullah. Istilah bahasa jenengan iki di mata Allah gila. Saya sebut gila saking besarnya tekanan rasa rindu untuk berjumpa itulah disebut gila, dan ini wajib berlaku pada siapapun yang orang itu hatinya itu memang betul-betul ada keinginan untuk bertemu terhadapnya. Otomatis sebelum bertemu itu proses lebur itu pasti ada, pasti. Apa itu lebur? Faktulu anfusakum. Mateni keakuan makhluk yang wujud, meniadakan. Ini cuma satu jalannya, lewat zikir sirul asroh di su'ahul basirah menuju ainul basirah, dirasa menuju bertemu. Apa logo yang ada di JB? Sebetulnya kemarin dulu sudah kami jelaskan. Bunderan ireng, di tengah-tengah iku ana bukune, wonten pulpeni, ana nggih pedange, lha ngoten ya. Wonten pedange ya. Ngeten Pak. Itu menggambarkan jagate hati sampean kali kula. Di tengah-tengah hitam itu kan ada cahaya. Titik putih ya. Ada enggak? Ada enggak? Setiap diri manusia sebetulnya itu ada Pak, kefitrahan itu ada. Kefitrahan kepada Tuhannya itu ada. Tinggal pertanyaannya mau ndak lenterone ati iku dinyalakan lampunya. Ingat kemarin Gusti Allah ngutus Nabi Musa di tengah kaum itu, tujuannya adalah untuk mengeluarkan hati manusia kaumnya itu pada saat itu yang dalam gelap gulita menuju terang benderang. Lah, di situ kebanyakan mereka tidak mau terima. Tapi bukan berarti tidak ada yang mau menerima. Ada, cuman golongan sedikit. Mengapa harus ada kitab? Itulah bentuk kita taklim. Bentuk sistem wasilun itu pendidikan ilmu tentang keesaan Allah harus disampaikan. Harus. Jadi kitab itu pedoman, yaitu ilmu yang wajib jenengan terima. Ada apa dengan pulpen? Ini untuk menulis. Siapa yang menulis? Lewat keterangan inilah, Pak. Lah kitab itu minangka ati sampean. Ditulis berarti didhawuhke. Kasare ngomong,
Walaupun secara dohir gak ono kitabe, jenengan ngrungokno iku ati sampean minangka alase utawa kitabe ditulis ning kono. Terus jenengan ngamalno itu bentuk napa? Bentuk jenengan iki mandesno tulisane. Semakin sampean beramal tulisannya kitab itu semakin jelas. Ada apa dengan pedang? Pedang itu sebuah alat, Pak. Bukan untuk ngeden-ngedeni, ndak. Sebuah alat. Sing alat ini untuk mempertahankan diri. Makanya saudaraku di Madura kemana-mana kan bawa celurit. Sing mandau iku pundi? Dayak ya. Kaum Dayak mandau. Nek Jawa ketepil. Apa jaga diriku yang mana maksudnya? Ingat Kanjeng Nabi dawuh, besok itu umatku akan menghadapi jihadul akbar, perang sing amat besar. Ternyata melawan bisikan nafsu. Untuk Anda bisa melawan terhadap nafsu harus punya senjata. Apa senjatanya? Ya ilmu tadi. Amal istiqomah baru. Sehingga lewat hadis yang dari Ibnu Abbas tadi, iblis itu tak kalah hatinya seseorang berzikir, iblis itu jengkerut, delik, singitan. Tapi nek tak kalah si hamba hatinya lalai pada Allah, iblis itu tani, nyerang sampean, memperbudak kita. Mengapa harus disebut jaya baru? Jaya itu adalah sifat Allah, nggak pernah kalah. Sesuatu yang kekal, kalau baru, ya makhluk. Sesuatu yang baru datang, berarti makhluk. Artinya, di pondok Jaya Baru itu, Pak, tidak hanya berbicara hukum syariat, lebih dominan hukum hakikat. Lebih dominan membicarakan tentang hukum hakikat. Jaya ilmu tentang nama Allah, baru ilmu tentang nama makhluk. Kalau bahasa manusia, jaya berarti roh, kekal, baru iku jasmani. Niku sekitar logo atau maksud mengapa harus namanya Jaya Baru, kok gak diwalik baru Jaya. Artinya ilmu sing paling topek yaitu ilmu ketuhanan. Selain daripada ilmu ketuhanan disebut ilmu syariah. Ini menyesuaikan zaman. Nabi ini ganti, Rasul ini ganti, syariatnya ganti, Pak. Begitulah perjalanan ini. Dulu syariatnya Kanjeng Rasul kemana-mana naik onta atau keledai. Sekarang beda. Zamannya beda. Ya syariatnya ya sepeda atau yang lainnya. HP dulu jadul, sekarang Android. Dulu dipinak-pinak tak klotak. Sekarang kalau suaranya tul.
Iku syariat. Cuman intinya sama. Sing jadul ya digawe telepon ya krungu. Sing Android ya. Jadi isi nggak pernah berubah, yang berubah itu kulit. Dikarenakan ganti zaman. Mekata. Nggih. Asik wonten. Nyuwun sewu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten kawan ingkang kawadah kula makili rombongan saking Jambi dugi wonten pondok menika saya baru menika kala wau badha isya lajeng ingkang badhe kala tangletaken mewakili rombongan inggih punika napa dipun parengaken kula sak rombongan sowan dhateng panjenenganipun Rama Yai. Namung mekaten ingkang kula. Niki nginep napa mboten jenengan? Nggih, Rencanane. nggih. Rencanane nginep pirang dinten? Nginep kalih dinten. Nggih. Umpami benjing piye masalahnya niki mengki kula langsung meluncur nang warga kula netepi janji kula wau Nggih, derek kemawon kula. benjing mawon nggih Nggih. Matur nuwun. nggih ibu ada sampun cekap Pak. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.